Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, pernahkah Anda memperhatikan orang lain mendefinisikan kehidupan sehari-hari mereka dengan tugas mereka? Jadwal sibuk, menumpuk tugas demi tugas. Beberapa penting, beberapa sembrono. Tentu saja, lemparkan masalah kecil ke dalam jadwal yang sibuk dan temukan prioritas tugas yang sebenarnya. Penyakit bisa menyebabkan masalah itu karena bisa merusak fokus dan mengganggu keseimbangan. Penyakit bahkan dapat membalikan prioritas. Saudara-saudari, Yesus datang dengan satu tugas, mewartakan kerajaan Allah. Sepanjang jalan, Yesus menyembuhkan penyakit untuk mendirikan kerajaan Allah. Yesus datang untuk menetapkan prioritas dengan benar. Dalam perikop Injil kali ini, Markus sekali lagi menekankan kekuatan sabda Yesus. Firman-Nya dapat menyembuhkan, membebaskan orang dari setan, dan mewartakan kabar gembira. Firman-Nya memiliki kekuatan untuk membuat orang utuh, mengembalikan mereka ke tempat mereka dalam keluarga dan masyarakat, dan mendamaikan mereka dengan Tuhan. Menyebarkan firman-Nya menjadi alasan pelayanannya. Dalam perikop Injil ini, Yesus pertama kali melayani ibu mertua Simon. Dalam masyarakat yang didominasi laki-laki pada zaman Yesus, tempat perempuan adalah sebagai pelayan. Selain itu, Markus menyeratkan ibu mertua Simon adalah seorang janda tanpa dukungan keluarga lainnya. Seorang janda tanpa keluarga akan menjadi tunawisma. Wanita malang ini tidak tinggal bersama keluarga suaminya atau keluarga dekatnya, tetapi dengan keluarga menantu laki-lakinya. Tempatnya dalam keluarga berada di urutan terbawah. Tanpa kesehatan, dia bisa dipandang sebagai beban keluarga. Dan keluarga dapat dengan mudah membuang orang yang dilupakan seperti itu. Saudara-saudari, ketika Yesus mendudukan perempuan itu, ia tidak hanya menyembuhkannya dari demam. Dia mengembalikan fungsi dan tempatnya dalam keluarga. Dia mengembalikan harga dirinya. Dunia modern mendekati orang sakit dengan cara yang berbeda.
Kita mengobati mereka yang memiliki penyakit atau kelainan yang kita pahami dengan obat-obatan. Kita membuat akomodasi untuk memasukkan orang lain dengan kondisi yang tidak dapat diubah ke dalam masyarakat. Kita hanya mengisolasi orang sakit dalam kasus ekstrim untuk keselamatan mereka atau untuk keselamatan masyarakat. Dunia Yesus mendekati orang sakit sebagai orang yang dirasuki roh jahat yang mempengaruhi tubuh dan merasuki orang tersebut. Tetapi dunia roh melampaui individu. Seluruh masyarakat terkena dampaknya. Roh yang merasuki satu orang mungkin akan memperluas pengaruhnya terhadap orang lain. Hanya roh baik hati dengan kekuatan lebih besar yang bisa mengendalikan roh jahat yang lebih rendah. Oleh karena itu penyakit jatuh ke dalam alam iman. Jika permohonan kepada kekuatan ilahi atau roh-roh yang lebih rendah tidak dapat mengatasi masalah ini, orang sakit harus ditempatkan di luar masyarakat untuk menjauhkan roh-roh jahat. Isolasi jauh lebih menonjol pada zaman Yesus daripada di zaman modern ini. Orang-orang teralienasi dari keluarga dan teman-temannya. Mereka tidak punya tempat di dalam masyarakat. Saudara-saudari, apa yang Yesus lakukan untuk ibu mertua Simon, Dia bisa lakukan untuk sebuah desa. Memulihkan orang-orang terkasih kembali ke tempat mereka dalam keluarga dan masyarakat. Perhatikanlah Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dia mengambil pendekatan langsung pada situasi yang dijauhi oleh Yudaisme formal. Yang sakit dan yang kerasukan adalah najis. Mereka harus hidup di luar kehidupan masyarakat yang normal sebagai tunawisma. Yesus datang untuk mengubah penyakit dan status mereka. Yesus datang bukan hanya untuk membuat orang itu utuh. Dia datang untuk mengembalikan tempat semua orang dalam masyarakat. Bahkan roh-roh jahat sebagai akar penyakit dan kerasukan tidak dapat mengalahkan yang kudus dari Allah. Sebenarnya Yesus hanyalah salah satu dari banyak penyembuh tradisional. Markus menekankan perbedaan antara para penyembuh itu dan Yesus dalam kuasa firman-Nya. Yesus tidak membutuhkan mantra atau daftar nama untuk pengusiran setan yang dibutuhkan penyembuh lainnya. Kekuatan kata-katanya, pesannya, mengungkapkan kekuatannya. Lebih penting lagi, sabda Yesus tidak hanya menyembuhkan orang tersebut dan mengembalikannya ke tempat yang layak di masyarakat. Firman-Nya mengembalikan orang itu ke tempat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah inti dari kabar gembira. Itulah alasan pelayanannya di Galilea, kemudian di Yerusalem. Itulah alasan kematiannya, dan itulah kuasa kebangkitannya. Saudara-saudari, dalam prioritas pelayanan, Yesus datang untuk memberitakan kabar gembira. Sebagai hasil khotbahnya, kuasa firman-Nya membuat orang menjadi damai. Damai dengan Tuhan, damai satu sama lain, damai dengan diri mereka sendiri. Penyakit mengingatkan kita pada sifat kita yang terbatas. Ini membatasi interaksi sosial kita dan kemampuan kita untuk melayani orang lain. Penyakit membawa akhir dari keberadaan kita dalam pandangan yang jelas. Penyakit memaksa kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pamungkas tentang tujuan kita di bumi. Penyakit memberi kita pilihan untuk menolak Tuhan dan harapan yang Dia bawa atau untuk percaya. Penyakit dapat memprovokasi kita untuk mengikuti jalan menuju kematian rohani atau juga bisa membawa kita pada pengampunan, penyembuhan, dan inspirasi bagi orang lain. Dengan kata lain, penyakit dapat membawa kita dan orang lain kepada Tuhan. Penyakit dapat menjadi sarana pewartaan. Saudara-saudari, Yesus datang untuk menunjukkan kepada kita jalan menuju keutuhan. Dia datang untuk menyembuhkan tubuh kita, hati kita, dan roh kita. Dia menyembuhkan dengan berbagai cara, tetapi penyembuhannya selalu memiliki tujuan yang lebih besar, yakni iman. Dia menyembuhkan sebagai cara untuk mewartakan kerajaan Allah. Ketika kita menderita penyakit atau melayani orang lain yang sakit, kita juga dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Saudara-saudari, renungkanlah penyakit apa yang Anda derita.
Bagaimana penyakit itu menggelisahkan Anda? Apakah penyakit itu meningkatkan iman Anda? Apakah Tuhan dekat dengan Anda atau Anda merasa jauh dari Tuhan? Berdamailah dengan Tuhan. Jika kita mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan sehat atau sakit, atau dalam keterasingan sosial, Dia tetap menyampaikan pesan yang sama. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai kekasihnya, kita mengalami kesembuhan. Penyembuhan mungkin pada tingkat yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, tetapi kita mengalami rasa keutuhan. Ketika kita damai dengan Tuhan, kita menjadi damai dengan orang lain dan diri kita sendiri. Berdamailah dengan Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan pesan itu kepada orang lain melalui kata-kata dan tindakan penyembuhan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.